telah melihat aku, Thomas, maka engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Suster dan Bapak Ibu saudara yang saya kasihi, saya sangat yakin sekali bahwa kita semua pasti merindukan suatu dunia, suatu kehidupan yang penuh damai sejahtera.
Kenyataannya, kita masih sering mengalami penderitaan, stres, kecewa, berbagai macam penyakit. Kita sendiri bahkan kadang belum merasa damai sejahtera. Mengapa? Karena semakin bertambah usia, biasanya kita juga semakin kreatif berbuat dosa. Padahal setiap kali melakukan kesalahan atau dosa, biasanya kita merasa takut, cemas, khawatir, gelisah. Tapi kita masih terus berbuat dosa. Bahkan kadang kita tidak berusaha memperbaiki kesalahan, tetapi berusaha menutupi kesalahan yang pertama dengan kesalahan-kesalahan yang baru. Hari ini kita rayakan Pesta Kerahiman Ilahi. Pada Pesta Kerahiman Ilahi ini, secara istimewa Tuhan membuka pintu kerahimannya. Tuhan berjanji untuk menganugerahkan pengampunan penuh atas dosa dan penghukuman. Dalam Injil tadi, Tuhan mewahyukan kerahiman ilahi yang tiada terhingga untuk kita semua dalam 3 anugerah Paskah. Yang pertama, damai sejahtera bagi kamu. Yesus mengucapkan damai sejahtera bukan hanya sekedar sebuah keadaan tenang tanpa perang, melainkan keteduhan hati yang terberkati, kekuatan di tengah badai kehidupan, kesabaran di tengah berbagai penderitaan, dan sukacita dalam berbagai duka kehidupan. Tidak ada kebangkitan tanpa penderitaan dan salib. Tidak ada keselamatan tanpa perjuangan. Ini mau mengingatkan kita bahwa di tengah semua persoalan hidup kita, damai sejahtera dari Tuhan selalu menerangi dan menguatkan kita. Karena itu jangan menyerah, jangan takut. Yang kedua, anugerah Roh Kudus. Yesus katakan kepada murid-muridnya, terimalah Roh Kudus ini. Kita pasti bertanya, mengapa Yesus begitu berani menghembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya dan mempercayakan mereka tugas perutusan, padahal selama masa-masa penyiksaan, penyaliban, murid-muridnya mengkhianati Yesus, murid-muridnya menyangkal Yesus, mereka lari. Kita semua mungkin merasa tidak pantas dan layak karena dosa kita, tetapi karena kerahimannya, Tuhan tetap mau percaya kepada kita untuk terus menghidupi gerejanya, mewartakan kasih-Nya. Anugerah yang ketiga adalah anugerah pengampunan. Barang siapa yang kamu ampuni dosanya, maka dosanya akan diampuni. Kita selalu berdoa, Bapa kami, dan kita selalu mengulangi kalimat ini. Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Tetapi kenyataan bahwa mengampuni orang yang sudah menyakiti kita tidaklah mudah. Hanya orang yang penuh dengan Roh Kudus yang sanggup untuk mengampuni dengan tulus. Pertanyaan sederhana untuk kita semua, apakah kita mau buka hati kita bagi hembusan Roh Kudus? Ibu bapak saudari-saudara yang saya kasihi, kita semua pasti bertanya, untuk apa merayakan kerahiman ilahi? Bahkan gereja menyiapkan waktu khusus untuk merayakannya. Karena gereja menyadari bahwa dunia kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Seiring kemajuan teknologi, juga semakin munculnya banyak kejahatan dan dosa. Dunia saat ini sangat membutuhkan kerahiman ilahi. Dunia sedang menderita oleh konflik berkepanjangan, kematian bagi orang-orang yang tidak bersalah,
Kebencian dan dendam merajalela, martabat manusia tidak dihargai, kekerasan terhadap kelompok minoritas, anak-anak dan perempuan terjadi di mana-mana. Semua itu tidak dapat dilepaskan dari dosa dan kesombongan manusia. Jika kejahatan, dosa dan kesombongan terus merajalela di atas muka bumi, maka akan terus terjadi penderitaan demi penderitaan. Kerahiman ilahi kiranya menggetarkan hati manusia, hati kita semua, supaya setiap kita hidup dalam kasih, damai dan pengampunan. Tuhan yang Maha Rahim sudah menunjukkan belas kasih dan pengampunan yang luar biasa kepada kita semua. Maka tugas kita juga harus mengampuni dan merangkul semua orang. Tidak ada manusia yang tidak berdosa di dunia ini. Hanya rangkulan kasih yang mampu membuat seseorang bisa berubah menjadi lebih baik. Kalau seseorang berbuat salah kepada kita dan kita menghukumnya, sulit baginya untuk bertobat. Tetapi bila kita menunjukkan kasih, persaudaraan dan rangkulan, maka dia pasti akan mengalami pertobatan. Yesus pernah katakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Dan hari ini, murid-muridnya berkumpul bersama-sama, dan Yesus mengucapkan damai sejahtera, menghembuskan Roh Kudus, dan mengampuni dosa-dosa mereka. Tentu ini tidak mudah untuk kita semua. Ini adalah tantangan bagi kita semua sebagai murid Yesus, tantangan bagi gereja kita saat ini dan juga masa depan. Kadang kita bicara dengan mudah tentang pengampunan dan kasih, tetapi kita sendiri masih sulit untuk mewujudkannya. Saya ingin mengajak dan membawa kita memahami kerahiman ilahi, belas kasih, pengampunan dan kasih itu dalam satu cerita kecil. Ada seorang bapak, dia datang menghadiri perayaan Ekaristi dan dia lupa mematikan teleponnya. Ketika sedang perayaan Ekaristi, imam sedang berdoa di depan, tiba-tiba handphonenya berdering dan volumenya karena tinggi sekali, bunyinya begitu besar. Dan semua orang di dalam gereja serentak menoleh ke arah bunyi handphone itu. Semua orang merasa terganggu. Lalu pada bagian pengumuman, seseorang yang ditugaskan untuk maju memberikan pengumuman, di akhir pengumumannya dia memarahi bapak itu karena bunyi handphonenya sudah mengganggu semua orang. Bahkan pastor yang memimpin misa juga marah ke bapak itu. Ketika selesai misa, di tempat mereka minum kopi dan teh, semua orang menertawakannya, menyindirnya, memarahinya karena bunyi handphonenya sudah sangat mengganggu semua orang. Bahkan dalam perjalanan pulang ke rumah, dia juga masih mendapat omelan dari istrinya dan anak-anaknya karena bunyi handphonenya sudah mengganggu semua orang dan itu memalukan. Tentu bapak itu sangat merasa kecewa dan sedih. Lalu untuk menghilangkan rasa malunya, rasa sedihnya, malamnya dia putuskan untuk pergi ke bar. Karena masih merasa gugup dan terguncang, dia tidak sengaja menumpahkan minumannya. Ketika minumannya tumpah, para pelayan di bar dengan sigap dan cepat datang dan memberikannya kain lap untuk melap bajunya. Lalu pelayan yang lain membersihkan mejanya, membersihkan lantainya. Bahkan manajer bar muncul dan memberikannya minuman pengganti.
Lalu manajer itu juga memberikan pelukan. Lalu dia katakan begini, "Jangan khawatir, siapa sih yang tidak pernah berbuat salah?" Manajer itu memeluknya dengan penuh kasih. Dan sejak saat itu dia tidak pernah berhenti untuk datang ke bar. Dan malah dia memutuskan untuk tidak lagi ke gereja. Apa pesan dari cerita ini? Terkadang sikap kita sebagai orang beriman dan percaya malah mengantarkan jiwa-jiwa ke neraka. Sikap kita sering membuat orang merasa lebih diterima, dihargai, dicintai. Di luar gereja, orang-orang lebih merasa dihargai, dicintai, diterima di luar gereja daripada di dalam gereja. Karena kita seringkali memagari, mengeksklusifkan diri kita seakan-akan kita adalah orang-orang suci. Bagaimana kita bicara tentang memenangkan jiwa bila fokus kita adalah kesalahan-kesalahan orang lain saja? Kalau di luar gereja ada kasih dan pengampunan, maka di gereja harus lebih banyak, harus lebih besar, karena kita punya alasan. Kita punya Tuhan yang Maha Rahim, Tuhan yang Maha Pengampun. Mari pada hari Minggu kerahiman ini, kita membuka hati kita bagi hembusan Roh Kudus dari Yesus, supaya kita sanggup mengasah kembali mata hati kita, menunjukkan kasih, rangkulan, dan pengampunan bagi sesama kita. Tuhan memberkati.